Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Peduli News bersama saya, Yusriyadi Sugiarto. Baik pemirsa, rekan kami Nur Fadila Wahid akan melaporkan informasi mengenai mengikuti kajian online Majelis Ulama Indonesia Pusat. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Parepare, Muhammad Idris Usman, mengimbau warga patuhi ulama dan guru. Berikut laporan rekan kami, Dila. Ya, jadi hari ini Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia melaksanakan madrasah di rumah untuk kemaslahatan umat dan bangsa, dan ini diikuti juga oleh Sekretaris MUI Kota Parepare Bapak Muhammad Idris Usman. Nah, Pak bisa mungkin dijelaskan terkait dengan pelaksanaan madrasah di rumah ini seperti apa sih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Peduli yang saya hormati, jadi alhamdulillah setelah melalui proses saya terdaftar sebagai salah seorang peserta madrasah di rumah untuk kemaslahatan umat dan bangsa yang dilaksanakan oleh Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia Pusat yang insya Allah berlangsung mulai dari tanggal 2 sampai 7 Mei 2020. Jadi hari ini adalah hari ketiga kami mengikuti kegiatan tersebut, dan setiap hari kami mendapatkan dua materi. Materi hari ini tentang digital untuk dakwah, dibawakan oleh pakarnya Kiai Haji Wahfiuddin Asam. Kemudian hari ini yang sementara berlangsung ini sementara adalah akhlak terhadap ulama dan guru. Ya, ini sementara sesi diskusi yang dipimpin oleh Prof. Sudarmoto. Demikian. Sebelum corona gimana pelaksanaan? Sebelum corona Pak, bagaimana juga pelaksanaan ini Pak? Apakah terbatas pesertanya atau gimana? Oh ya, jadi informasi yang saya terima kemarin waktu mendaftar pada saat pembukaan, kegiatan seperti ini memang rutin dilaksanakan oleh Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Pusat. Cuma sebelum adanya wabah ini, pesertanya itu terbatas, cuma 40 orang, dan itu diundang langsung ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan itu. Tapi dengan adanya wabah ini, panitia berinisiatif melaksanakan kegiatan ini melalui aplikasi Zoom, dan pesertanya terakhir kemarin mendaftar dan memang dibatasi sampai 500 orang. Tapi saya lihat partisipasi peserta ini sangat luar biasa. Setiap hari itu kurang lebih 380. Menurut informasi juga yang lebih 100 ini biasanya mereka ingin masuk tapi terkendala dengan jaringan internet di daerah masing-masing, dan saya pribadi bersyukur karena di Parepare ini alhamdulillah di mana saja kita berada akses internet dan jaringan itu sangat luar biasa. Jadi pembelajaran ini sangat luar biasa ya. Kita mendapatkan ilmu dari ulama yang memang punya kredibilitas dan kapabilitas di bidangnya masing-masing. Jadi apa dibahas Pak? Ya, yang dibahas ini adalah terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan keulamaan itu sendiri. Ya, termasuk misalnya kita diberikan pemahaman tentang Islam wasatiyah, Islam yang bukan ke kiri dan ke kanan, tapi dia Islam yang rahmatan lil alamin. Salah satu ciri Islam rahmatan lil alamin jika dikaitkan dengan keadaan sekarang ini adalah bagaimana seorang muslim itu ya tidak hanya beragama karena iman, kekuatan iman, tetapi harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Kalau seseorang itu beragama, berislam hanya karena iman yang kuat, itu sudah bagus, tetapi dia tidak akan memiliki panduan. Tetapi kalau berislam ini iman dan Islam, insya Allah kita beramalia dengan Islam yang sempurna. Salah satu contoh, mohon maaf yang disampaikan kemarin itu menghadapi wabah ini, ketika orang dengan imannya datang ke masjid untuk berjamaah dan salat, tetapi dia hanya pakai perasaan, tidak punya ilmu bahwa salat berjamaah itu dapat
diberikan keringanan rukhsah oleh agama ketika ada wabah seperti ini. Nah, inilah yang terjadi. Mereka hanya memahami sholat itu harus di masjid. Kalau tidak di masjid, tidak sah salatnya. Itu dalam konteks normal yang disebut azimat yang saya sampaikan tadi. Dan sekarang ini kan ada wabah, ada rukhsah yang membuat kita harus salat beribadah di rumah kita masing-masing. Dan sekali lagi rukhsah itu menurut Sekretaris Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kiai Niam Asrori bahwa rukhsah itu ketika kita laksanakan sama pahalanya pada saat kita melaksanakan hukum asal atau azimat tersebut. Jadi sangat luar biasa banyak pemahaman termasuk yang tadi ini mubalik sekarang ini ya tidak boleh lagi hanya cenderung berceramah di masjid, berceramah di majelis taklim, tapi bagaimana dia membuat konten dakwah lewat aplikasi digital, bisa di YouTube dan seterusnya, dan itu akan sangat bermakna, bermanfaat dan bisa diakses oleh setiap orang di muka bumi ini. Mungkin terakhir harapannya nih Pak dengan mengikuti. Ya, harapan saya ini yang tentu saja yang pertama secara pribadi saya sangat bersyukur karena sebagai orang awam yang masih banyak kekurangan ilmu, dan di sana sini saya mendapatkan pencerahan dari ulama-ulama kita, guru-guru kita tentang bagaimana sih berislam yang baik itu. Yang kedua, silaturahim kita dengan orang sesama muslim ini menjadi sangat luas. Seperti dibandingkan tadi cuma 40, dengan adanya wabah ini kita bisa bersilaturahim dengan ratusan orang di Indonesia ini sesama muslim. Di saat kita berpuasa kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini juga kedepannya bisa dilanjutkan sehingga saudara-saudara kita khususnya yang di Parepare, karena setahu saya untuk kota Parepare ini baru saya yang sempat masuk di kegiatan seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, Sri, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Dila dengan laporan Anda dari ruang kerja Kepala Madrasah Kementerian Agama Kota Parepare. Sekian Pul News untuk saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Thank you.